Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Power Breakfast. Kini kita ada di segmen Create Up, startup teknologi bidang kredit yang berbasis di Indonesia. Scorelife berhasil meraih pendanaan tahap awal. Scorelife meraih dana senilai 2,2 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 32,8 miliar rupiah dalam putaran awal. Startup teknologi bidang kredit yang berbasis di Indonesia, Scorelife, berhasil meraih pendanaan tahap awal. Startup ini raih dana senilai 2,2 juta dolar Amerika atau setara dengan 32,8 miliar rupiah dalam putaran awal. Keunikan perusahaan rintisan ini di pasar lokal terletak pada kemampuannya dalam membangun kategori builder dalam kredit konsumen. Pasalnya pada tingkat konsumen dan institusi, kelayakan kredit belum dimanfaatkan dengan baik di Indonesia. Hingga saat ini, bank dan institusi keuangan lain sangat mengandalkan kelayakan pendapatan ketika memutuskan untuk memberikan kredit kepada calon peminjam atau tidak. Untuk mengatasi hal ini, Scorelife justru memberikan kontrol kembali kepada konsumen dengan membuat mereka mengambil peran aktif dalam membangun dan mempertahankan nilai kredit mereka. Startup ini membuat aplikasi pembangun kredit bagi orang-orang untuk mengakses dan memantau skor kredit, laporan kredit, dan data relevan lainnya dari biro kredit secara instan dan gratis. Scorelife juga menawarkan mekanisme untuk membantu konsumen membantah informasi tidak akurat pada laporan kredit mereka. Untuk konsumen yang sudah memiliki riwayat kredit, Scorelife akan membantu mereka mengakses dan meningkatkan skor mereka. Bagi mereka yang belum memiliki riwayat kredit, aplikasi Scorelife akan membantu mereka untuk mulai membangun skor kredit mereka. Dalam dua skenario tersebut, Scorelife menawarkan tips berbasis kecerdasan buatan yang dipersonalisasi guna membantu pengguna dalam membuat akses kredit yang lebih luas. Lantas, seberapa menarik potensi bisnis Scorelife? Simak ulasannya hanya di Create Up. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, cek skor kredit lewat startup, sudah tersambung melalui video conference. Ada Mas Ongki Kurniawan, beliau adalah co-founder dan CEO dari Scorelife. Selamat pagi, Mas Ongki. Pagi Mas Riki, apa kabar Mas? Selamat pagi juga para pemirsa IDX. Iya, kabar baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up. Mas Ongki, kenapa masyarakat perlu memiliki kemampuan ataupun mungkin akses untuk mengecek skor kredit mereka? Ya, mungkin pertama kita bahas dulu kenapa sih pentingnya mengetahui skor kredit ini ya. Jadi kalau misalnya kita mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan misalnya bank, salah satu faktor yang sangat penting untuk dipertimbangkan atau dievaluasi oleh bank tersebut atau lembaga keuangan tersebut adalah skor kredit sebenarnya. Faktanya 70% dari pengajuan pinjaman itu ditolak oleh lembaga keuangan karena sebagian besar tidak memenuhi atau tidak memiliki skor kredit yang cukup baik bagi lembaga keuangan tersebut. Nah, mungkin pemirsa bertanya-tanya, apa sih sebenarnya skor kredit ini ya? Jadi skor kredit ini sebenarnya adalah suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa besar atau seberapa kecil kemungkinan gagal bayar dari pinjaman tersebut dalam waktu 12 bulan ke depan. Tentunya kalau skor kredit kita makin besar, kemungkinan kita gagal bayar dianggap makin kecil, dan tentunya lembaga keuangan juga lebih senang ya, karena uang mereka yang akan mereka pinjamkan ke kita besar kemungkinannya akan kembali nantinya pada saat kita harus membayar. Nah, dari mana kita bisa membentuk skor kredit ini? Bagaimana skor kredit ini dihitung? Itu dihitung dari riwayat kredit yang sudah kita miliki sebelumnya. Sebenarnya ada sekitar 90 juta lebih populasi Indonesia yang sudah memiliki riwayat kredit. Nah, contohnya misalnya kita dulu pernah punya pay later, atau pernah punya kartu kredit, atau saat ini juga punya KPR. Dan selama kita selalu tepat waktu dalam membayar, tidak telat atau malah ngemplang, skor kredit kita tentunya akan tetap baik. Di sini pentingnya kenapa kita paham mengenai skor kredit ini. Banyak juga yang salah kaprah Mas Wiki ya. Jadi kita menganggap kita sudah punya income yang bagus gitu, dan kita yakin banget dengan income yang bagus itu pengajuan kredit kita akan di-approve, disetujui oleh lembaga keuangan. Tidak serta-merta seperti itu. Jadi ada perbedaan antara income worthiness dengan credit worthiness. Jadi belum tentu orang yang punya income tinggi itu memiliki willingness atau kemauan untuk membayar. Jadi ada perbedaan yang besar antara income worthiness dan credit worthiness. Dan skor kredit di sini menggambarkan credit worthiness atau kelayakan kredit dari kita di mata lembaga keuangan. Dan makanya ini penting sekali, dan ini juga bagian dari financial literacy yang juga menjadi misi dari OJK. Nah, di sini kami hadir untuk membantu misi tersebut.
Ya betul, ini penting untuk diketahui masyarakat untuk mengetahui apakah mereka kemudian secara skor cukup ideal atau tidak untuk mendapatkan pinjaman dana lah ya dari lembaga keuangan begitu ya yang ada di Indonesia begitu. Oke, sejauh ini bagaimana masyarakat sendiri bisa mengetahui skor kreditnya sebelum kemudian adanya skor live begitu ya? Ya, Apakah ya, cukup baik. mudah, apakah cukup accessible atau seperti apa, Mas Ongki? Ya. Jadi sebenarnya sudah bisa diakses Hmm. lewat OJK bisa. Jadi ada yang namanya Slik Online. Jadi lewat online bisa diakses, ada prosesnya, prosedurnya untuk mengakses. Bisa juga sebenarnya hadir ke atau datang langsung ke Biro Kredit. Apa itu Biro Kredit? Biro Kredit atau Lembaga Pengelola Informasi Kredit itu sebenarnya lembaga yang berizin dari OJK yang sudah ditunjuk untuk memproses data-data dari SLIK di OJK, yaitu Sistem Layanan Informasi Keuangan, untuk membentuk yang namanya skor kredit. Jadi sesuai POJK nomor 5 tahun 2022, setiap orang di Indonesia punya hak untuk mendapatkan paling sedikit 1 kali dalam setahun skor kredit, dapatkan laporan kredit dan skor kredit mereka secara gratis dari broker. Jadi sebenarnya ada cara untuk mengakses, tapi sebagian besar masyarakat Indonesia pertama mungkin masih awam mengenai skor kredit. Yang kedua, orang yang sudah menjalankan proses pinjaman dan tahu bahwa skor kredit itu penting, merasa bahwa hanya bank yang bisa mengakses skor kredit mereka, which is sebenarnya tidak benar. Setiap orang sebenarnya berhak untuk tahu skor kredit mereka, dan itu malah menjadi starting point-nya atau langkah pertama untuk bisa terus memperbaiki atau menjaga skor kredit mereka sehingga angkanya terus baik dan bisa mendapatkan akses ke affordable financial products. Mas Ongki, seperti yang Anda tadi sampaikan, sebetulnya sudah ada lah ya akses ataupun mungkin media untuk masyarakat sendiri untuk mengetahui skor kreditnya. Lalu apa yang membuat Skor Life ini memiliki value lebih dari itu dan membuat masyarakat memang membutuhkan Skor Life begitu? Ya, baik. Jadi memang saat ini kendalanya untuk media-media yang ada adalah sebagian besar kita harus datang secara fisik ke kantor Biro Kredit atau ke OJK. Memang sudah ada proses di OJK sendiri untuk melakukan ini dengan online, namun ada waktu tunggu yang cukup panjang. Di sini kami adalah platform pertama di Indonesia yang memberikan akses secara fully digital kepada masyarakat Indonesia untuk bisa mengakses check-in dan skor kredit mereka secara instan, anywhere, anytime ya. Jadi semuanya lewat platform digital. Kemudian kita juga memberikan riwayat kredit atau ringkasan kredit berpinjaman dari pengguna tersebut dengan tampilan yang sangat mudah untuk dipahami. Jadi bukan dengan menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu sulit, jargon financial, tapi kita tampilkan dengan tampilan yang sangat mudah, UI-nya juga sangat friendly, user friendly. Dan terakhir kita berikan juga banyak pro tips. Jadi tips-tips untuk memperbaiki atau membangun skor kredit untuk menjadi lebih baik. Ya, tentunya kenapa skor kredit kita ingin terus diperbaiki sehingga kita bisa mengakses produk-produk finansial dengan biaya yang lebih murah, misalnya bunga yang lebih rendah atau deposit awal yang lebih kecil misalnya. Oke, baik. Artinya data yang kemudian diolah oleh Skor Life sendiri adalah data yang didapat dari otoritas begitu untuk kemudian diolah menjadi sebuah data yang cukup friendly untuk dimengerti oleh masyarakat, kurang lebih seperti itulah ya, Mas Ongki ya? Betul. Dan Oke. yang untuk data sendiri kami dapatkan sesuai kerjasama kami dengan Biro Kredit, jadi lembaga pengelola informasi kredit yang tadi saya sampaikan. Mereka akses resmi ke SLIK OJK, kami bekerja sama dengan mereka, dan data ini hanya bisa diakses oleh pengguna itu sendiri lewat proses KYC yang sangat ketat, sehingga hanya user itu sendiri yang bisa melihat riwayat kredit mereka sesuai dengan konsen yang mereka berikan kepada Skor Life untuk menampilkan data tersebut dari data Biro Kredit yang sudah kami kerjasamakan. Oke, artinya untuk mengolah tadi menggunakan artificial intelligence kah atau seperti apa, Mas Ongki? Ya, jadi datanya memang kita personalisasi saat ini. Jadi masing-masing user itu mungkin punya riwayat kredit yang cukup kontekstual ya. Artinya mereka masing-masing punya riwayat kredit sendiri. Apakah mereka punya hanya satu kartu kredit atau mereka punya berbagai macam financial product, dan berdasarkan situasi atau konteks mereka itu,
kita pastikan bahwa tips-tips yang muncul di aplikasi Score Life adalah kontekstual sesuai dengan situasi keuangan mereka. Jadi tepat sasaran, jelas juga faktor-faktor mana yang mereka harus perhatikan dan fokuskan. Karena faktornya cukup banyak sebenarnya yang mempengaruhi skor kredit. Jadi nggak perlu semua dikerjain, kita bilang nih ada 2 atau 3 yang paling penting buat user ini untuk memperbaiki skor kredit mereka. Oke, karena itu cukup penting untuk kemudian dinilai kredibel lah ya untuk bisa mendapatkan pinjaman dana ataupun kredit dari lembaga keuangan begitu ya, terkait dengan si skor kredit ini. Oke, lalu bagaimana dengan masyarakat yang belum punya skor kredit sama sekali? Nah ini diakomodir juga nggak? Ya, jadi kami perkirakan ada sekitar 2,5 juta populasi di Indonesia yang setiap tahunnya itu masuk ke area di mana mereka sebenarnya sudah membutuhkan skor kredit. Misalnya apa? Misalnya mahasiswa yang lulus, fresh graduate. Ya, jadi dia udah mulai bekerja, tentunya belum pernah punya riwayat keuangan dan mulai pengen membangun skor kredit. Ada juga misalnya freelancer atau juga yang sekarang mulai marak yaitu creator economy. Jadi ini adalah segmen-segmen yang mungkin sebenarnya ingin mendapatkan pinjaman tapi sekarang belum punya riwayat kredit, jadi nggak punya skor kredit. Di sini Score Life membantu pada saat ini mereka masuk ke Score Life dan setelah mereka menjalankan proses KYC dan mendapatkan bahwa mereka belum punya riwayat kredit, kami memberikan sejumlah arahan atau guidelines dalam bentuk artikel, blogs untuk mengarahkan mereka untuk bisa membangun skor kredit. Dalam dekat kami juga akan menyediakan produk-produk yang nantinya akan membantu mereka untuk mulai membangun skor kredit mereka sendiri. Oke, ya, saya cukup penasaran dengan mereka yang skor kreditnya belum baik lah ya dari rekam jejak kreditnya kemudian dinyatakan setelah dicek kurang baik lah. Nah, Anda bisa sampaikan Kak, nggak misalnya beberapa tips yang bisa dilakukan oleh person tersebut untuk memperbaiki skor kreditnya. Misalnya apa tipsnya yang di-share di skor? Ya, ini cukup menarik karena banyak juga yang merasa sebenarnya income-nya cukup tinggi, tapi skor kreditnya nggak bagus. Ternyata setelah dilihat di riwayat kredit mereka, mungkin mereka pernah menutup satu kartu kredit sebelumnya, namun proses penutupan itu tidak berjalan dengan lengkap sehingga annual fee-nya masih berjalan dan mereka tidak membayar annual fee karena mereka tidak sadar bahwa kartu kredit itu masih terbuka gitu. Jadi untuk kartu kredit tersebut seolah-olah dianggap di skor kredit mereka itu gagal bayar sehingga akhirnya skor kredit orang tersebut jadi tidak bagus. Jadi itu akan terlihat dengan jelas di Score Life bagian fasilitas kredit atau kredit mana yang sifatnya kolektibilitasnya macet dan tentunya kami langsung anjurkan untuk segera menyelesaikan kewajiban tersebut. Sehingga skor kreditnya akan langsung membaik. Baik, oke. Sejauh mana skor kredit yang didapat dari Score Life ini dapat menjadi referensi yang bisa diandalkan lah oleh lembaga keuangan untuk bisa memberikan pinjaman kepada masyarakat? Ya. Jadi sekali lagi skor kredit ini bukan kami sendiri yang membangun karena ini dibangun oleh Biro Kredit ya secara resmi sesuai dengan izin yang didapatkan oleh OJK. Jadi saat ini kami bekerja sama dengan PT Klik. Skor kredit tersebut dibuat sesuai dengan metodologi yang PT Klik sudah lakukan dengan melihat 90 juta lebih riwayat kredit dari populasi di Indonesia. Dan skor kredit ini sebenarnya sudah memiliki metodologi yang cukup bagus. Jadi dari setiap skor kredit itu sebenarnya ada pemetaan mengenai kemungkinan gagal bayar. Jadi skor kredit tertentu berapa persen kemungkinan gagal bayar dalam waktu 12 bulan ke depan. Baik, oke. Ya banyak lembaga keuangan yang sudah menggunakan skor kredit tersebut dari PT Klik sehingga seharusnya sudah menjadi acuan yang sangat bagus untuk mengevaluasi memberikan pinjaman. Baik, singkat pendanaan saja ini digunakan untuk apa aja dan target ke depan Score Life seperti apa, Mas Ongki? Ya, tentunya dibutuhkan talent, terutama di technical untuk membangun aplikasi. Membutuhkan juga biaya untuk membangun infrastruktur dari aplikasi tersebut dan terakhir tentunya adalah biaya untuk mendukung growth. Walaupun sampai saat ini kami melihat bahwa
animo dari masyarakat untuk mendapatkan informasi ini sangat besar. Jadi sebenarnya tidak dibutuhkan banyak marketing, kebanyakan dari word of mouth sebenarnya dari banyak users. Mereka sangat puas melihat informasi yang pertama kali mereka bisa akses. Jadi Baik. kami harapkan ke depannya tentunya ini akan terus membantu financial literasi pertama dan juga financial inclusion. Dari data yang kita dapatkan, ada kemungkinan juga ada hal-hal seperti gender misalnya ya, dari perempuan dan laki-laki untuk skor kredit Baik. mereka. Ini tentunya hal-hal yang kita juga bisa bantu ke depannya. Pertama, memberikan lebih visible untuk topik-topik seperti itu, dan Baik. bagaimana cara kita juga bisa membantu segmen-segmen tertentu seperti new credit, Ya. itu kredit bisa mendapatkan skor kredit. Ya, Mas Oki, waktu kita sangat singkat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Ya. Dan pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam program Power Breakfast. Semoga informasi yang kami sudah sampaikan dapat memberikan referensi dan juga informasi untuk Anda. Saya Kiadian, undur diri. Terima kasih. See you in the morning.